Halo, selamat sore, ibu-ibu semua. Di sini ada bapak nggak ya hari ini? Cek dulu. Tidak ada. Jadi semuanya ibu-ibu. Halo, ibu-ibu semua. Selamat sore. Hari ini aku mau bahas tentang dua produk kita, yaitu ada di Prestige Cream sama Introderm Liposome X ya. Ini banyak banget sih yang nanyain apa udah sering tanya-tanya emang bedanya apa sih liposome ini sama si Prestige Cream. Nah, di sini udah ada Prestige Cream sama liposome X. Waduh, nggak kelihatan liposome. Nah, ini liposome X-nya. Ya, bedanya apa? Aku akan bahas satu-satu dulu ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu nih yang udah join Jikup dari tahun 2001 mungkin kenalnya yang paling kenal itu si Prestige Cream dulu ya, karena Liposome X ini tuh baru banget kita launching tahun lalu di tahun 2022. Kalau nggak salah 2022 pertengahan ya, kalau nggak salah ini si Liposome X. Jadi pasti masih baru banget, belum tahu apa sih bedanya, ini tuh gunanya untuk apa. Nah, sebenarnya dua-duanya ini masuk dalam kategori yang bisa kita bilang namanya moisturizer atau biasanya bahasa Indonesia itu lebih kenal dengan krim pelembab lah intinya gitu. Nah, di si dua-duanya ini berupa krim, bentukannya pun krim, teksturnya juga krim, bukan light cream ya, dia lebih krim padat. Kalau misalnya si aqua cream, krimnya tidak sepadat ini sih, dia lebih cair. Nah, tapi ini untuk dua-duanya, Prestige Cream sama Liposome ini tuh bentukannya itu krim padat. Nah, moisturizer itu tuh untuk apa sih sebenarnya? Nah, aku bahas dulu ya yang di awal. Sebenarnya moisturizer ini tuh bagus banget untuk kulit kering. Nah, jelasin dulu nih kulit kering. Kulit kering itu apa aja sih sebenarnya kulit kering itu kenapa? Yang pertama, kulit kering itu adalah kulit yang paling atasnya itu tidak mendapat kelembapan yang cukup, yang kita bisa bilang dengan kulit kering. Ya, kulit kering itu terjadi saat lapisan kulit kita paling luar ini itu tidak terhidrasi dengan baik. Nah, biasanya itu kalau kulit kering itu yang paling gampang kalau katanya Buria nih kalau ditarik begini nih warnanya ada putihnya. Nah, itu tuh tanda-tanda kulit kering ya. Berarti kulitnya kurang terhidrasi. Nah, kalau dia semakin lama semakin parah atau terhidrasinya sangat-sangat kurang, itu bisa bikin yang namanya gatal-gatal kadang ya. Atau misalnya dia dari pertama kemerahan dulu nih. Nah, terus abis itu dari kemerahan nanti dia bisa sampai gatal-gatal. Nah, yang paling parah itu biasanya sampai kulitnya bersisik, ngelupas atau pecah-pecah. Nah, biasanya bagian mana aja sih yang sering terjadi kulit kering? Yang pertama itu pasti di wajah, ya. Karena wajah itu paling kelihatan, paling sering terpapar udara lah, paling sering dengan polusi itu pasti wajah, ya. Biasanya tuh wajah akan kelihatan kalau misalnya kita tuh kulitnya kering, ya. Terus yang kedua itu biasanya di lengan, tangan, dan kaki. Itu sering banget kulit kita juga mengalami yang namanya kulit kering. Nah, kalau dalam bahasa kedokternya, kedokteran nih namanya kulit kering itu ada namanya sirosis. Semakin parah sirosisnya itu di badan kita pun juga akan semakin nggak nyaman. Yang tadi aku bilang, semakin dia kering, badan kita pun akan ngalamin yang namanya gatal-gatal, kemerahan. Nah, kalau di muka itu biasanya akan kelihatan banget kalau kulit kering itu ciri-cirinya dengan kulitnya itu kusam, terus habis itu teksturnya lebih kasar, bersisik, ngelupas sampai yang namanya pecah-pecah ya. Mungkin kalau apa kalau kulitnya kadang kalau kita lagi pakai makeup tuh yang nggak nempel, nah itu tuh biasanya tuh salah satunya tuh kulitnya teksturnya kasar, ngelupas, pecah-pecah. Nah itu biasanya tanda-tanda salah satunya kulitnya kering. Nah biasanya kalau orang kita tuh orang Asia biasanya, apalagi kita yang di tempat tropis nih, biasanya selalu bilang kulit aku pasti berminyak deh kan di sini panas banget, minyakannya tuh keluar semua. Nah, ternyata orang yang tinggal di daerah tropis itu belum tentu kulitnya itu berminyak. Dan kebanyakan adalah kulitnya kering. Kenapa? Karena dengan udaranya itu semakin tropis dan kita terdehidrasi, semakin panas ya, terdehidrasi itu yang makin banyak keluar itu adalah minyaknya. Makanya hidrasi di dalam kulitnya itu bahkan kurang. Sebenarnya rata-rata orang yang tinggal di lingkungan tropis itu adalah berkulit kering. Tuh. Nah, apa aja penyebab-penyebab dari si kulit kering?
Nah, yang pertama itu pasti dari faktor genetiknya itu juga ada ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya keturunannya kulitnya tuh biasanya kering. Nah, biasanya itu turun ke anaknya. Nah, itu rata-rata kebanyakan kalau misalnya punya gen kulit kering, nah anaknya itu biasanya bisa kulitnya juga kering. Yang kedua itu juga faktor usia ya. Seiring usia kita makin tua atau semakin bertambah, kulitnya itu akan semakin kering gitu. Nah, minyak yang dihasilkan juga semakin sedikit, otomatis kulitnya semakin cepat kering, semakin keriput. Nah, yang selain itu juga ada faktor dari suhu udara yang ekstrim atau dari misalnya kalau misalnya tinggalnya di suhu 4 musim ya, itu pasti kalau lagi musim dingin itu kulitnya kering banget. Kenapa? Karena kelembapannya itu sudah kurang. Ya, saat si udaranya atau cuacanya itu dingin, kelembabannya itu akan turun. Nah, otomatis kulit kita pun juga dehidrasinya akan berkurang. Hanya kalau pas tinggal di musim dingin gitu ya, pas lagi keluar negeri musim dingin, itu sakit banget kayak ketarik-tarik kulitnya ya. Itu karena kulitnya kering, karena udaranya juga di sana tuh kurang kelembapannya ya. Selain itu juga ada penyebab lainnya, yaitu terlalu sering membersihkan muka. Nah, biasanya orang bilang cuci muka tuh sebenarnya bagus ya gitu. Bagus sih buat untuk menghilangkan kotoran, tapi kalau terlalu sering kita cuci muka, minyak yang dihasilkan sama muka kita itu cepet jadi hilang gitu loh. Sebenarnya minyak, salah satu gunanya minyak di dalam kulit kita itu ya untuk mempertahankan supaya kulit kita ini tidak kering. Nah, kalau semakin sering kita membersihkan muka, otomatis itu pasti wajahnya jadi akan lebih kering ya, jadi lebih kering terus jadi kayak merasa kayak ketarik-tarik gitu loh. Nah, itu boleh kalau misalnya mau cuci muka, memang kita sarankan hanya 2 kali ya, pagi hari sama malam hari aja. Selain itu juga ada akibat dari menggunakan skincare yang tidak menggunakan bahan-bahan alami ya. Biasanya apalagi kalau misalnya skincare abal-abal, aku juga nggak tahu sih. Biasanya kalau misalnya skincare yang memiliki kandungan kimia itu bisa membuat kulitnya lebih kering. Misalnya contohnya kalau misalnya di dalamnya ada SLS, kalau misalnya di dalamnya ada alkohol, otomatis masuk ke dalam kulit itu bukannya semakin bagus, tapi semakin merusak kulit kita, apalagi membuat kulit kita tuh kering ya. Nah, kadang selain itu juga kalau kita menggunakan skincare, yang namanya skincare pasti bagus ya untuk kulit kita, tapi sekali lagi kalau untuk memilih skincare itu wajib cek dulu bahan-bahannya. Apakah bahan-bahannya ini bagus atau enggak untuk kulit kita? Apakah bahan-bahannya ini tuh nanti malah bikin kulit kita udah bagus jadi jelek gitu. Nah, itu harus dicek satu-satu. Selain itu misalnya ada kondisi medis tertentu. Nah, misalnya kalau dia ada keturunan eksim atau dia ada keturunan misalnya dia ada penyakit kulit, nah atau misalnya dia kulitnya terlalu kering. Nah, itu biasanya juga bisa menyebabkan kulit kita itu juga jadi kering ya. Uh, Biasanya ini teksturnya kalau kondisi medis itu biasanya tuh kemerahan, gatel. Nah, itu tuh salah satu penyebabnya bikin kulit kita juga jadi kering. Nah, selanjutnya ada juga yang akibat dari mandi air panas yang terlalu lama. Siapa sih yang dingin-dingin nggak mandi air panas gitu? Nggak mungkin, apalagi ini sekarang lagi hujan-hujan gitu ya. Ntar aku pulang kayak mandi air panas dia lamaan. Boleh mandi air panas, tapi jangan terlalu lama. Kenapa? Karena saat kita berendam di terlalu lama, itu kulitnya, minyak-minyak dalam kulitnya itu semakin cepat hilang. Otomatis pas saat kita dosis air mandi, kulitnya tuh kering banget. Nah, yang disarankan kalau misalnya Bapak Ibu ini mau mandi nih menggunakan air panas itu maksimal hanya 5 sampai 10 menit. Itu sudah paling maksimal. Ya, karena kalau lebih dari itu pasti kulitnya itu minyaknya semua keluar. Nah, yang ada kulitnya kering semua, udah hidrasi kulitnya, pas keluar bukannya seger malah jadinya kulitnya kering banget gitu. Nah, selain itu juga ada akibat dari eksfoliasi berlebihan atau biasanya kita tuh peeling ya, misalnya kita peeling gitu ya. Nah, itu juga kadang bikin kulit kita semakin tipis, ya skin barrier-nya juga bisa turun. Nah, boleh kalau misalnya kita mau peeling eksfoliasi itu tidak apa-apa, tapi harus di
waktunya harus dijeda. Jadi jangan tiap hari harus peeling, jangan tiap hari harus aku harus, peeling biar bersih kulitnya. Sebenarnya kita cuci muka pakai sabun pun, pakai air pun itu sudah cukup, tidak perlu harus eksfoliasi eksfoliasi setiap hari. Kalau semakin sering otomatis kulitnya semakin bisa tambah sensitif, semakin tipis, ya yang ada itu skin barrier-nya makin buruk, yang ada tambah kering, ya. Nah, selain itu juga ada, faktor-faktor dari keseharian kita, misalnya masih ada, konsumsi dari rokok, misalnya masih merokok atau minum minuman keras. Nah, itu juga berpengaruh ya di kulit kita. Biasanya orang yang, kecanduan rokok atau misalnya masih merokok itu, pasti banyak banget radikal bebas di dalam tubuhnya ya, otomatis pasti nanti kolagen yang ada dalam tubuhnya itu terhambat pertumbuhannya. Karena kalau dia terhambat otomatis kulit kita itu tidak, cukup yang namanya hidrasinya atau hydration-nya itu kurang, otomatis yang bikin kulit kita itu akan semakin kering, tuh. Nah, atau biasanya, kalau, seringan merokok ya, itu bisa bikin kulitnya itu kusam. Nah, atau misalnya kulitnya dia kendur, nah itu juga bisa. Jadi faktor kulit kering ini nggak hanya dari luar, tapi dari dalam pun itu juga ada. Kalau tadi dari luar misalnya dari musim, dari obat-obatan itu juga bisa dari dalam. Nah, dari konsumsi kita itu obat-obatan itu juga bisa pengaruh ke kulit. Nah, ya di sini juga ada faktor faktor lainnya misalnya dari faktor obat-obatan. Nah, misalnya kalau, Bapak Ibunya ada konsumsi obat-obatan, misalnya obat-obat kayak, untuk, darah tinggi gitu ya, atau misalnya obat-obat untuk jerawat yang diminum, itu kadang bisa berpengaruh juga ke kulit kita, ya. Jadi bisa, bikin kulit kita jadi semakin kering kadang, atau misalnya nanti dia ada alergi, itu bisa, ya. Tapi kalau untuk penggunaan obat-obatan ini kenapa nanti kulitnya bisa kering, boleh pakai, eee eee, pemakaiannya apa aja itu boleh langsung ditanyakan ke dokter ya, karena ini kan, pasti obatnya pasti diresepkan dari dokter itu. Nah, yang di sini yang aku sering banget juga ngalamin yang namanya kulit kering itu karena terlalu sering berada di ruangan ber-AC. Nah, aku kalau kerja di sini dari jam berapa kita, jam 9, setengah 9 sampai jam setengah 6, 9 jam di dalam ruangan ber-AC yang kayak kutub gini ya, gimana nggak kering gitu ya, pasti kering banget. Nah, sama kayak tadi ke musim dingin, udara musim dingin kalau dingin pasti kelembabannya dia turun, pasti bakal kulitnya kering. Otomatis kalau orang yang berada di ruangan ber-AC itu juga, cepet banget kulitnya kering. Apalagi kalau ini AC-nya dingin nih, terus abis itu, eee, di depan laptop ya, terus kayak ngerasa kayak kayaknya tadi pagi udah pakai pelembab dah, kayaknya tadi pagi aku udah cukup deh ngelembapin tuh pakai Liposome X berapa lapis gitu kan, tetep aja sampai kantor baru berapa jam siang dikit, kok gila ini kulit kering banget ya, kayak ketarik, itu pasti. Karena ruangannya dingin itu pasti kelembabannya akan berkurang, dia akan ngeluarin hidrasi yang dari kulit kita. Nah, biasanya kalau siang itu misalnya ada di ruangan yang ber-AC atau ruangan yang cukup, kurang lembab lah intinya, itu boleh ditambah dengan face mist misalnya, itu boleh, biar kulitnya itu tetap terhidrasi ya, biar nggak rasa tertarik gitu. Nah nah ini poin yang paling penting juga kenapa bisa kulit kita tuh sangat-sangat kering. Nah, karena tidak cukup minum air. Itu sangat-sangat penting ya. Hidrasi itu, minum air itu nggak hanya, bagus untuk kulit, tapi untuk seluruh tubuh kita tuh juga bagus. Kalau misalnya kita kekurangan, air, ya itu udah pasti ada aja lah penyakitnya, dari misalnya sakit ginjal atau sakit apapun. Bahkan kalau kita kurang minum air, itu pasti kelihatan kulitnya itu kusam. Ya. Jadi, air itu sangat penting minum air, jangan air kopi ya, ini air putih nih, air mineral. Air mineral harus diminum minimal 8 gelas supaya tubuhnya itu tetap terhidrasi, kulit-kulitnya itu tetap kinclong gitu, glowing, ya. Nah, selain itu juga ada, beberapa sih, aku ada tambahan lagi beberapa, kenapa sih kalau kulit kita tuh terlihat kering itu kenapa, ada lagi ada 2 lagi yang mau tambahin. Yang pertama itu adalah karena kita terlalu sering kena sinar matahari. Ya, sinar matahari itu kan, panas ya, jadi kadang tuh, air yang ada di dalam tubuh kita tuh nguap gitu loh. Nah, itu tuh kenapa saat kita di bawah sinar matahari itu wajib banget harus minum air yang banyak, ya. Karena untuk menghidrasi lagi tubuh kita, otomatis kulit kita juga nggak kering. Kalau kulitnya kering udah kena sinar matahari itu pasti fix banget cepet tua.
ya. Kayak, itu sudah banyak penelitian, sudah banyak contohnya. Kalau misalnya kita keluar aktivitas gitu ya, di luar ruangan, apalagi yang sering banget kena sinar matahari, tapi tidak pakai skin barrier kayak nggak pakai sunscreen, itu udah pasti lebih cepat keriput dibandingkan dengan kita yang, menggunakan sunscreen ataupun moisturizer, seperti itu. Nah, yang selain itu ada juga salah satunya kenapa kulit kita bisa kering, itu adalah kalau kita kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Nah, biasanya ini terjadi sama yang, misalnya, eee, misalnya contohnya nih, punya orang yang memiliki penyakit anoreksia, nah itu pasti kan malnutrisi, kekurangan nutrisi. Nah, otomatis kulitnya itu pasti kekurangan vitamin-vitamin, kurang, hidrasi. Nah, otomatis kulitnya itu pasti akan kering banget, ya. Nah, selain itu, nah, aku mau bahas juga nih tentang sebenarnya apa sih pelembab itu, kenapa kita udah bahas kulit kering, sebenarnya kulit kering itu bisa dicegah nggak sih? Pakai apa? Nah, bisa sebenarnya kalau untuk menjaga kulit kita supaya tetap lembab ini, bisa kita menggunakan yang namanya moisturizer. Nah, atau biasa kita bilangnya dengan namanya pelembab, ya. Nah, pencegahan dari kulit kering ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yaitu, dengan menggunakan pelembab, ya minimal kalau buat aku sih 2 kali sehari ya, pagi dan malam, itu wajib. Nah, yang kedua bisa juga dengan kita menggunakan, eee, kalau misalnya pas kita mau mandi menggunakan air hangat itu boleh, tapi dibatasi. Ya, itu boleh dibatasi paling lama itu 5 sampai 10 menit. Selain itu juga kita harus menghindari, yang namanya dari bahan-bahan atau misalnya sabun ya, atau misalkan obat-obatan yang memiliki bahan kimia yang keras. Jadi otomatis dia akan lebih merusak kulit. Nah, selain itu juga yang paling tadi aku paling paling bilang untuk terwajibnya, itu untuk mencegah supaya kulit kita nggak kering ya pasti harus minum air 8 gelas, ya. Nah, apa sih itu pelembab, gunanya sih buat apa? Pelembab itu adalah salah satu produk yang wajib dipakai setiap hari untuk melembabkan kulit wajah ya, dan mencegah agar kulit kita itu tidak menjadi kering dan kasar. Nah, di sini mungkin, nanti, ibu-ibu atau bapak ibu di sini pasti akan nanya, bedanya moisturizer sama pelembab itu apa sih? Sebenarnya moisturizer itu adalah yang memberikan kelembapan ya. Jadi, dia yang memberikan kelembapan di dalam kulit kita dan juga menguncinya. Nah, kalau pelembab itu hanya mempertahankan kelembapannya saja yang ada di dalam kulit kita, ya. Nah, di sini aku mau menjelaskan lagi, biasanya ada, 3 jenis moisturizer, ya atau bisa dibilang kita yang bisa, lembab lah, ada 3 jenis. Nah, yang pertama itu adalah, eee, jenisnya adalah humektan. Nah, humektan itu, apa sih gitu. Nah, kalau yang namanya moisturizer dengan jenis humektan itu adalah biasanya dia lebih ringan, bahannya lebih ringan, dia bisa menarik dan mengikat air di dalam, kulit kita, biar kulit kita tetap terhidrasi. Nah, bahannya biasanya tuh water base atau, bahannya air ya, watery. Nah, biasanya teksturnya juga tidak terlalu kental. Jadi, misalnya bisa dalam bentuk gel atau misalnya dia bentuk krim tapi light gitu, jadi cepet banget nyerapnya. Itu yang tipe humektan. Selain itu, untuk tipe humektan ini ada contoh bahannya. Jadi kalau tipe humektan itu biasanya contoh bahannya itu, dia yang memberikan kelembapan. Contohnya hyaluronic acid, sorbitol. Nah, yang bahan-bahan itu yang sering kita temukan ya di, produk-produknya Jikup ya. Siapa sih yang nggak tahu hyaluronic acid? Nah, itulah salah satunya contoh dari si, moisturizing yang namanya jenis humektan. Nah, untuk humektan sendiri ini cocok untuk, biasanya kulitnya lebih ke kulit yang, berminyak ya, karena dia light, jadi untuk yang berminyak itu cocok sekali. Dia nggak akan meninggalkan, terlalu minyakan banget gitu. Nah, itu cocok banget untuk kulitnya agak berminyak atau misalnya kombinasi itu juga tidak masalah. Nah, kalau untuk, yang kedua, jenis yang kedua itu adalah tipe emollient. Nah, tipe emollient ini biasanya dia bekerja untuk mengisi bagian-bagian sel yang kosong atau yang kekurangan minyak. Nah, itu yang tipe emollient emollient. Nah, biasanya kalau dari,
emulsion ini itu cocok banget untuk kulit-kulit yang sangat-sangat kering atau udah flaky atau misalnya udah gatal bersisik. Nah, ini cocok banget. Karena contoh bahannya itu misalnya dia itu base-nya oil, ya, oil base jadinya. Jadi misalnya dari vegetable oil, dari jojoba oil, sunflower oil, nah itu biasanya masuk ke tipe emulsion. Nah, ini si tipe emollient ini atau misalnya oil base ini itu bagus banget untuk menyejukkan kulit ya. Jadi kadang bisa dibilang untuk menyejukkan kulit ini bisa dipakai moisturizer yang tipenya si emollient ini. Nah, emollient ini juga kadang bagus untuk semua jenis kulit ya. Jadi mau dia kering ataupun dia kombinasi itu cocok menggunakan si emollient ini. Dan itu yang ketiga ada yang namanya jenisnya adalah oklusif. Ya, oklusif ini itu tipenya dia lebih yang mengunci kelembapan yang sudah ada di dalam kulit. Jadi dia yang langsung memberikan penutup gitu loh, penutup di kulit kita supaya kelembaban yang udah ada di kulit kita itu nggak keluar. Ya, otomatis pasti dia teksturnya akan lebih tebal dibandingkan dengan dua jenis yang tadi gitu. Level kelembapannya juga akan lebih tinggi. Nah, contohnya petroleum jelly. Nah, seperti itu. Itu kan yang nggak bisa nyerap air ya. Misalnya kita taruh air lagi di atas pun airnya nggak akan nyerap. Nah, itu tipe-tipe dari si oklusif yang bisa mencegah si apa namanya si dehidrasi itu air itu keluar dari dalam kulit. Tapi tipe ini tuh tidak bagus untuk kulit wajah ya, tidak cocok untuk kulit wajah. Kenapa? Karena kalau di wajah kita kan banyak banget minyak ya. Namanya lipid itu pasti akan terus keluarlah minyak itu pasti akan terkeluar. Kalau kita pakai tipe oklusif ini, jenis moisturizer oklusif ini otomatis muka kita tuh nggak bisa bernafas. Ya, minyak itu nggak bisa keluar. Yang ada di pori-pori kita tuh tersumbat. Nanti yang ada itu malah bikin jerawatan. Nah, penyumbatan pori-pori. Nah, makanya sih tipe oklusif ini tuh jangan sekali digunakan untuk dalam membuat si moisturizer. Seperti itu. Selain itu, oke, jadi kalau dari tiga jenis yang tadi ya, kalau dari tiga jenis moisturizer yang tadi, tipe si Jiko punya apa Press Cream sama Liposome X ini masuk ke yang humektan ya, masuk ke humektan atau misalnya dia bisa dibilang sebagai water base, karena water base karena dia di dalamnya itu banyak sekali membantu untuk mengisi juga si bagian-bagian yang kekurangan hidrasi. Seperti itu. Nah, di sini juga ada hyaluronic acid-nya, seperti itu. Jadi tetap masuknya ke si humektan. Nah, untuk moisturizer ini bagusnya dipakainya kapan sih sebenarnya? Bagusnya dipakai itu pagi dan malam. Ya, pemakaian moisturizer ini biasanya karena dia tipenya juga kadang lebih padat dibandingkan dengan serum, ampul ataupun emulsion misalnya itu pasti akan jauh lebih padat dibandingkan si tipe-tipe serum itu. Jadi dia bisa dipakai di akhir. Nah, kalau kalau malam itu bilangnya di tahap terakhir. Tapi kalau pagi itu bukan terakhir ya. Ingat, kalau pagi, misalnya untuk moisturizer ini bisa digunakan setelah toner. Pasti kita habis cuci muka dulu, toner, essence, serum, semua selesai. Setelah itu baru moisturizing. Moisturizer. Ya. Nah, kalau pagi jangan lupa pakai sunscreen. Itu wajib. Ya. Jadi kalau pagi itu di rangkaian pagi moisturizer bukan yang terakhir ya, Bapak Ibu ingat moisturizer kalau pagi bukan yang terakhir, masih ada lagi yang terakhir sunscreen ya. Itu kalau pagi. Kalau malam cukup sampai si moisturizer aja itu sudah cukup untuk yang malam. Karena biasanya moisturizer ini bantunya itu untuk mengunci yang udah terserap sama kulit gitu. Jadi pasti dia akan dipakainya atau digunakannya itu di terakhir kalau malam ya. Setelah urutan toner, serum, essence semuanya selesai, baru yang terakhir itu pakai moisturizer ya. Nah, selain itu biasanya nih kalau apa kadang nih pasti ada yang nanya deh, sebenarnya beda nggak sih sama krim pagi dan krim malam gitu. Bedanya apa sih krim pagi sama krim malam? Ini sebenarnya kalau krim pagi biasanya di Jiko bedanya dengan krim moisturizer biasanya kalau di krim pagi itu pasti di depannya ada day cream atau night cream itu udah pasti ya. Kalau misalnya dia nggak ada tulisan day cream ataupun night cream berarti dia bisa dipakai pagi ataupun malam
ya. Kayak misalnya punya Liposome X sama punyanya Prestige, ini dua-duanya nggak ada tulisan day cream atau night cream. Jadi dua-duanya bisa dipakai pagi ataupun malam. Ya. Nah, yang kedua biasanya kalau kenapa ada yang tulisnya day cream? Biasanya day cream kalau tulisnya day cream itu biasanya dia dalamnya itu ada SPF-nya. Ya, jadi lebih bagus digunakan di siang hari atau misalnya pagi hari. Nah, bedanya dengan night cream ya, misalnya kalau tulisannya night cream, biasanya kan banyak tuh apa bapak-bapak ibu-ibu yang sering dapat, ini krimnya krim malam apa krim pagi sih? Boleh paginya pagi atau malam sih? Lihat aja ada nggak tulisannya penjelasannya day atau night. Kalau nggak ada, berarti dia bisa dipakai pagi atau malam. Nah, kenapa kadang ada orang, misalnya ada skincare yang tulisannya untuk night cream gitu misalnya. Nah, biasanya kalau night cream itu ada beberapa, apa ya, kayak bahan yang dia itu aktifnya di malam hari. Jadi saat kita tidur itu lebih aktif memperbaiki kulit kita, itu ada ya. Jadi makanya kadang ada yang tulisannya itu night cream. Tapi kalau untuk produk kita nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ini bisa pagi sama malam, dua-duanya bisa dipakai. Nggak ada perbedaan. Mau pakai pagi, mau pakai malam itu nggak ada. Terserah kapan aja dipakai, itu tidak masalah. Ya. Nah, biasanya itu ada beberapa kesalahan nih orang dalam memilih si moisturizer. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu moisturizernya, kulit kita itu apa tipenya. Kulit kita tipenya apa dulu, baru kita pilih nih moisturizer yang kita perlukan itu apa. Ya, kayak misalnya dry skin. Kalau misalnya dry skin itu kan kurang kurang banget di kelembabannya. Itu bisa boleh pakai misalnya pakai yang formulanya lebih ke creamy atau misalnya lebih ke gel. Nah, itu boleh. Nah, atau misalnya yang biasanya di dalamnya itu ada peptide-nya, hyaluronic acid-nya itu yang bagus gitu. Nah, misalnya kalau misalnya oily skin misalnya, nah itu boleh nih pakai yang tipenya misalnya gel dan light. Nah, krimnya yang light itu masih boleh. Seperti itu. Kita harus lihat dulu. Kulit kita tuh tipenya apa? Kering kah, berminyak kah, kombinasi. Harus tahu dulu. Ya, nah yang kedua itu biasanya kenapa kita apa ya bilangnya kayak pakai moisturizer tapi kok nggak ngaruh. Yang kedua, salah pakai urutan si pakai skincare-nya tuh urutannya salah. Ya, kenapa? Karena kadang misalnya kalau ada uh, Bapak Ibu nih kan punya rangkaian skincare nih udah banyak nih ya. Tapi bingung mau pakai yang mana, serum dulu ya apa tonik, apa toner dulu ya apa essence dulu gitu ya. Nah, itu harus tahu dulu urutannya. Jangan main semuanya langsung, ah udahlah pakai aja yang ada di depan mata aku apa ya udah aku pakai itu tuh nggak bisa. Ya, karena untuk skincare itu tetap harus ada urutannya. Dari kita cuci muka, toner, dia harus masukin serum kah, atau habis masukin essence kah, itu ada urutannya. Dan yang terakhir itu harus moisturizer. Ya, misalkan Bapak Ibu punya di sini urutan ada face oil-nya. Misal, ya, kita kan juga punya tuh face oil ya. Bulan depan, 2 bulan lagi lah masuk tuh. Nah, si face oil ini bisa dipakai setelah moisturizer, ya. Sebelum sunscreen, setelah moisturizer. Itu penggunaan face oil. Ya, jangan terbalik. Kadang ada orang yang nganggap, ah udahlah aku udah pakai face oil aja udah cukup lah, udah cukup lembab. Enggak. Face oil itu hanya menutup kelembapan di luar aja, mengunci, tapi di dalamnya itu kurang lembab. Jadi tetap harus ada menggunakan moisturizer. Kalau kita bilangnya tuh kayak suplemen. Nah, suplemennya itu si face oil. Tapi makanan utamanya itu moisturizer. Jadi moisturizer itu tidak boleh skip ya. Bapak Ibu tidak boleh skip. Jadi tetap harus menggunakan moisturizer, baru nanti setelahnya kalau ada face oil boleh pakai face oil, nanti setelahnya kalau pagi jangan lupa sunscreen. Ya, kalau malam cukup sampai face oil aja tuh nggak masalah. Tapi ingat face oil sama moisturizer itu jangan terbalik. Yang moisturizer dulu baru face oil. Kenapa? Karena kalau face oil ini dia masih bisa menembus si moisturizer. Ya, jadi si face oil ini masih bisa nembus moisturizer untuk nyerap. Tapi moisturizer tidak bisa menembus oil. Ya, jadi sia-sia dia tuh pakai moisturizer mahal-mahal di luar. Kalau pakainya itu setelah face oil ya sia-sia, buat apa gue beli mahal-mahal kayak gitu. Ya, jadi urutannya jangan sampai salah ya. Moisturizer dulu, face oil baru sunscreen. Ya, misalnya ada eye cream boleh eye cream dulu, moisturizer, face oil, sunscreen gitu. Nah, selain itu juga pemakaiannya juga kadang suka salah-salahnya di mana. Aku kan selalu bilang kalau mau pakai skincare itu jangan lupa dipijit dari bawah ke atas, harus
berbanding terbalik dengan si gravitasi. Ya, jadi itu ada apa ya bilangnya? Ada alasannya gitu. Karena kalau kita pakainya turun ke bawah ya, niat pakai skincare itu kan biar kulitnya nggak ada kerutan ya, biar kulitnya naik ya. Kalau diturunin juga sama aja meleot dong ya kan. Nah, jadi tetap harus pakai skincare, apply skincare itu harus dipijit dari bawah ke atas. Ya, semuanya dari bawah ke atas harus berbanding terbalik dengan gravitasi. Nah, selain itu juga kalau misalnya malah terlalu kencang atau misalnya dia turun ke bawah itu juga kadang bisa menghambat pertumbuhannya si kolagen. Ya, kalau kolagen terhambat otomatis kulitnya bisa jadi kering, cepat keriput. Seperti itu. Yang terakhir kalau misalnya kenapa apa moisturizer-nya itu kok nggak apa ya kayak kulit aku udah lembab tapi tetap aja nggak lembab gitu loh nggak kelihatan lembab ya karena memang salah satu yang terpenting juga adalah si sunscreen. Karena kalau nggak ada si sunscreen, walaupun kita sudah pakai moisturizer sebanyak apapun, kena sinar matahari itu tetap terdehidrasi. Dan tetap kulit itu bakal cepat keriput. Ya, jangan lupa jadi tetap si moisturizer ini tetap ya, aku mengkonek-konekkan itu, menyambung-nyambungkan itu dengan semuanya sunscreen. Ya, tetap harus pakai sunscreen walaupun sudah lembab. Nah, tadi kita ada dua produk. Yang pertama di sini ada si Prestige dan juga di sini ada Liposome X. Ya, jadi di sini manfaatnya apa sih selain si krim ini sebagai pelembab? Nah, kita punya dua macam krim di sini, Liposome X sama Prestige. Ini dua-duanya adalah kosmetik fungsional. Nah, kosmetik fungsional itu apa? Berarti dia dari kosmetik itu bisa memberikan fungsi yang lebih sangat efektif selain dia melembabkan. Yaitu yang pertama, mengurangi kerutan. Ya, ini dua-duanya punya efek atau misalnya dibilang punya hasil efek untuk mengurangi kerutan. Ya, nah dua-duanya ini apa ya? Saat misalnya si kulit ini kurang kelembapan, pasti dia akan cepat kering. Nah, kalau dia cepat kering, cepat keriput gitu. Jadi kedua-duanya ini saya melembabkan juga bisa menambah mengurangi bukan menambah deh, mengurangi kerutan-kerutan yang sudah terjadi di wajah seperti ini. Nah, selain itu juga bisa memperbaiki apa ya? Pertumbuhan kolagennya juga gitu. Nah, kalau Bapak Ibu udah sering dengar aku berbicara ya. Dua-duanya ini aku bilang bagus banget kenapa? Karena dua-duanya itu punya metode yang namanya liposome. Ya, nanti kita akan bahas lagi di belakang mengenai si liposome ini. Nah, selain itu dia selain juga mengurangi kerutan, isu. Nah, ini dia. Dia mencegah atau mengurangi kulit itu terlihat kusam atau lebih mencerahkan ya. Karena di dalamnya produk-produk ini tuh juga udah ada bahan-bahan untuk mencerahkan dan juga mengurangi kerutan, udah ada niacinamide, udah ada adenosinnya ya di produk-produk kita. Jadi si Liposome X ataupun si Prestige Cream ini itu mencegah kulit ini atau buat skin barrier kulit ini jauh lebih kuat ya. Jadi saat kena polusi dia itu tidak terlihat kusam, dia tidak terlihat berkerut, tidak kena maksudnya mengurangi kerutan-kerutan akibat kerutan ya. Dan selain itu juga karena tadi aku bilang dia bentuk teksturnya lumayan tebal, jadi dia bisa membantu untuk blocking polusi-polusi yang masuk ke dalam kulit kita. Nah, selain itu, yang ketiga, itu dia bisa mencegah sebum yang keluar berlebihan. Nah, yang tadi aku bilang nih, biasanya orang pikirnya tuh mukaku tuh berminyak banget ya. Apa mukaku itu tipenya berminyak kah? Padahal sebenarnya kering gitu ya. Karena biasanya karena kelembapan wajah kita yang kurang, minyaknya itu kan semakin banyak keluar yang menyebabkan orang ngira tuh aku tuh sebenarnya kulitnya kering, bukan kulitnya berminyak gitu. Tapi karena yang tadi aku bilang, kelembaban wajahnya terlalu kurang, yang keluar itu malah minyaknya. Ya, jadi sekali lagi kita harus cek dulu, udah cukup lembab atau belum di kulitnya, sudah kira-kira kulit aku sudah cukup belum kelembapannya, ini berminyak karena minyaknya aku memang kulit aku tipenya yang cepat banget berminyak, atau memang kulit aku tuh saking keringnya terus minyaknya sampai keluar semua, sampai breakout ya, itu harus tahu dulu tipe kulitnya dari awal, harus kita cari tahu ya, sebelum kita memilih skincare yang cocok buat kulit kita. Nah, jadi harus pilih yang mana? Pilih yang mana? Mau pilih yang mana nih?
udah bingung kan ada dua nih ya, ada Prestige Cream, ada Liposome X, mau pilih yang mana? Oke, ini aku bandingkan ya. Jadi sini kita punya dua macam krim ya. Dua-duanya itu tipenya tipe moisturizer atau dia memberi kelembapan dalam kulit kita. Nah, fungsinya dua-duanya sama-sama memiliki dua fungsi, yaitu mengurangi kerutan dan juga untuk mencerahkan ya. Di sini kalau si Prestige Cream di sini dia perawatan kecantikan yang dirancang untuk mengurangi munculnya kerutan garis halus dan juga kulit yang kendur. Sedangkan kalau Liposome X yang ini ya, dia perawatan khusus atau biasanya ini lebih ke ultra moisture ya bilangnya. Ultra moisture, lebih melembabkan. Nah, itu slogannya Liposome X itu extra moisture ya, pokoknya kayak lebih sangat melembabkan. Nah, dan dia juga bisa membantu untuk merawat kayak kerutan gitu loh, trouble-trouble seperti kerutan halus ataupun juga untuk mencerahkan. Nah, kalau untuk si perbedaan bentuknya, yang pertama itu ada di warnanya dulu ya, kita kasih lihat akun ini udah ada di teksturnya. Dua-duanya teksturnya hampir sama, teksturnya itu tekstur krim. Ya krim padat ya, dua-duanya krim padat, cuma beda di warnanya aja. Kalau yang si Prestige Cream ini lebih agak ke kuningan ya, kuning gading. Nah, sedangkan kalau untuk yang Liposome X itu warnanya putih ya, dari warnanya itu juga cukup berbeda. Nah, selain itu kita juga bisa lihat di sini bahan utamanya. Nah, bahan utamanya ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda. Nah, bedanya di mana? Kalau misalnya kayak Prestige itu dia bahan utamanya atau active ingredients-nya itu ada Cantella asiatica, ya, terus ada fulvic acid, ada GB biocomplex, ada hyaluronic acid, terus ada fermentasi dan juga ada amino acid-nya di dalam situ. Ini untuk bahan utama atau bahan aktifnya dari si Prestige Cream. Nah, sedangkan untuk si Liposome X di sini bedanya ada di kita punya namanya Kalus. Ya, siapa sih yang nggak kenal atau yang tidak tahu Kalus nih ya? Kayak Bapak Ibu yang sudah sering pakai yang namanya Bioke, nggak tahu Kalus, aku marahin deh sekarang deh ya. Kalus Culture, kita punya namanya Kalus Culture, namanya di sini Peonia. Ya, Peonia Kalus Culture. Nah, di sini Kalus itu bentuknya seperti apa? Jadi Kalus ini itu bentukannya itu kayak kita nyangkok bilangnya. Jadi kayak dari bunga si peonia ini diambil, nah itu diekstrak. Nah, ekstraknya namanya Callus culture. Nah, untuk bikin satu bahan si Callus culture aja ini perlu kalau nggak salah 460 hari. Ya, 460 hari cuma buat si satu bahan ini doang. Ya, si Callus Peonia, Callus Culture. Nah, Peonia Callus Culture ini buat apa? Ini kalau Bapak Ibu yang udah pernah cobain Bioke Ampoule Booster ya, Ampoule Booster itu B sama A, B sama W, kan itu dua-duanya ada Callus Culture-nya. Ya, cuma bedanya yang satu Peonia ya, kalau nggak salah yang satu lagi Aster. Bedanya di situ. Nah, yang kita gunakan di dalam Liposome X ini adalah Callus Culture si Peonianya. Ya, Peonia Callus Culture ini itu membantu untuk mengurangi kerutan dan ini sudah dipatenkan. Ya, jadi hanya dari General Bio saja. Tuh, karena ini yang punya hanya JB saja, jadi sudah dipatenkan. Nah, selain itu dia juga di dalamnya ada peptide kompleks. Nah, kalau untuk Prestige juga ada ya peptide-nya, tapi di sini ada peptide-nya juga dan dia juga ada amino acid-nya. Nah, bedanya lagi kalau untuk Liposome X di sini ada vegetable oil complex. Ya, di dalamnya ada vegetable oil complex. Sedangkan kalau untuk di Caracal Prestige Cream dia lebih menggunakan base-nya itu si Centella asiatica leaf water. Ya, jadi bukan air ya, bukan air. Di sini kita pakai Centella asiatica leaf water itu base-nya. Ya, selain itu kalau untuk si Prestige juga di sini ada fulvic acid, salah satu bahan yang susah banget didapatkan ya. Ini sulit banget didapatkan bahannya. Nah, ini membantu untuk menutrisi kulit ya. Selain itu juga ada peptide-nya, ada biokompleks, ada hyaluronic acid itu udah pasti ya. Hyaluronic acid itu sudah pasti dan extra fermentation ini juga cuman dapatnya dari GB ya. Karena untuk fermentasi ini sangat bagus banget untuk menutrisi dan juga untuk skin barrier.
Selain itu juga ada amino acid. Nah, kalau si liposome X, selain tadi juga ada peonia, ada peptide kompleks, ada vegetable oil, di sini juga ada niacinamide dan juga ada adenosinnya. Nah, dia juga ada water base-nya di Centella asiatica water base. Nah, jadi perbedaannya pasti ada di bahan aktifnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, yang selain itu, yang ketiga nih, bahan utamanya bedanya ada di sini dulu deh. Ini metodenya deh ya. Metodenya sama-sama menggunakan liposom. Ya, liposom tahu dong ya, liposom ya. Jadi liposom itu merupakan kantong kecil yang sangat-sangat kecil kayak kecil banget ya, sampai lebih kecil daripada si pori-pori kita, jadi cepet banget nyerapnya ya. Saat masuk ke kulit dia langsung meleleh, dia langsung nyerap bahan aktifnya, langsung nyerap sampai ke dalam kulit. Nah, dua-duanya dari Prestige Cream ataupun Liposome X ini dua-duanya menggunakan metode liposom ya, liposom. Nah, tapi bedanya ada di kandungan dari liposom itu. Nah, ini bedanya. Kalau Kercella Prestige Cream atau Prestige Line itu bahan aktifnya ada di dalam liposom. Ya, jadi misalnya tadi kan aku bilang tuh bahan aktifnya ada Centella asiatica, triple hyaluronic acid, JB complex, CT stem, ada fulvic acid, amino acid, semuanya itu ada di dalam kantong liposomnya. Kalau untuk Prestige Cream. Kalau untuk liposome X, hanya bahan aktifnya aja yang ada di dalam liposom. Jadi bahan aktifnya apa? Tadi peonia, culture, ada ceramide NP, ada adenosin, niacinamide, shea butter, amino acid, itu yang ada di dalam kantong liposomnya. Bedanya apa lagi? Kenapa aku harus membedakan ini dua? Karena yang pertama, kalau Prestige Cream, karena semua bahan-bahannya itu udah di dalam kantong liposom, sekali nempel udah hilang, masuk ke dalam kulit udah hilang, nggak ngerasa apa-apa. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang udah pernah nyobain Prestige langsung nanya, ini gue pakai skincare nggak sih? Skincare mahal-mahal kok kagak berasa. Nah, itu karena ada liposom. Jadi saat masuk ke kulit dia langsung nyerap masuk ke dalam. Otomatis bahan aktifnya juga langsung nyerap masuk ke dalam, langsung bekerja di dalam, ya. Nah, kalau si liposom, bahan aktifnya aja yang bisa masuk ke dalam langsung memperbaiki kulit, langsung bantu mengurangi kerutan, langsung melembabkan, langsung mencerahkan. Tapi dia ada rasanya gitu. Jadi misalnya karena tadi siapa sih liposom ini kan juga ada tuh vegetable oilnya, ada jojoba oilnya juga ya, jojoba oilnya. Nah, base oil ini tidak masuk ke dalam kantong liposom. Jadi saat liposom itu kena ke kulit, liposomnya doang yang pecah, bahan aktifnya masuk ke dalam, tapi minyaknya akan sisa di kulit gitu. Jadi lebih kita bilangnya tuh lebih berasa lah, kayak aku pakai skincare, beli mahal skincare mahal-mahal berasa. Nah, itu bedanya ya. Dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya punya bahan aktif yang bagus, dua-duanya sangat bagus untuk mengurangi kerutan dan juga untuk mencerahkan. Cuman bedanya di isinya aja, si liposom itu isinya aja yang berbeda. Kalau misalnya Bapak Ibu yang maunya langsung nyerap, udah aku nggak mau capek-capek, nggak mau lengket-lengket, silakan boleh memilih si Kercella Prestige Cream. Karena saat dipakai dia langsung nggak gitu berasa lengket ya, karena dia kan langsung nyerap gitu, langsung si liposomnya langsung nyerap masuk ke dalam. Jadi kadang nggak gitu lengket. Sedangkan kalau misalnya liposome X, misalnya kulitnya yang terlalu kering banget gitu ya, butuh banget yang namanya nutrition, butuh banget yang namanya pelembab, silakan boleh pilih liposome X. Karena saat liposome X itu masuk ke dalam kulit, itu liposomnya aja, bahan aktifnya aja yang masuk ke dalam, tapi dia akan menyisakan oil di luarnya. Jadi kalau kita pakai pun berasa, oh masih berasa nih aku pakai krim, masih ada sisa krimnya, seperti itu. Itu bedanya di situ. Karena untuk liposome X dia bisa membantu kulitnya biar lebih bilangnya apa ya, lebih berhidrasi, lebih terhidrasi dan juga lebih menutup memblok hydration yang udah ada di dalam kulitnya. Itu. Nah, selain itu, yang tadi aku masih berlanjut dengan si liposom, rekomendasinya nih direkomendasikan untuk yang mana aja sih, kulit tipe apa aja. Yang pertama tadi aku bilang, tahu dulu tipe kulitnya kulit apa ya, harus wajib tahu nih kulit aku kering apa berminyak, apa kombinasi, itu harus tahu. Karena sebelum milih harus tahu dulu kulitnya apa, baru bisa nentuin yang mana yang terbaik buat kulit aku. Ya, kalau untuk Kercella Prestige Cream ini direkomendasikan untuk yang cenderung berminyak. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang liposom, bahan aktif semua udah dalam liposom tuh masuk ke kulit, tidak menyisakan apa-apa di kulit terluarnya. Jadi lebih kayak berkesannya tuh lebih kayak kering gitu.
Nah, sedangkan kalau misalnya kulitnya kering, kalau pakai Prestige Cream mungkin dia akan berasa kayak gila ini udah kering tambah kering aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kulitnya tipe yang kering boleh menggunakan si Liposome X karena bahan aktifnya aja yang di dalam liposom saat masuk bahan aktifnya bekerja, sisanya minyaknya itu ada di luar. Ya, jadi untuk orang yang kulitnya kering itu sangat bagus banget menggunakan si Liposome X. Jadi akan berasa lebih kenyal seperti itu, misalnya lebih berminyak, lebih lembab biasanya itu akan terkesan seperti itu. Nah, kalau untuk pemakaiannya, yang tadi aku bilang pemakaiannya kita di sini tuh nggak ada perbedaan mau pagi mau malam nggak ada tulisannya day cream, night cream itu nggak ada. Jadi untuk liposome ataupun si liposome X ataupun si Prestige ini bisa digunakan pagi atau malam. Ya, tapi jangan salah aja urutannya. Yang tadi aku bilang urutan jangan salah. Kalau urutan salah kelar semua kelar ya. Kelar tuh skincare mahal nggak guna ya. Jadi tolong di cek lagi urutannya udah bener belum. Jangan males-males cuman udahlah depan depan aku cuma ada toner doang, toner aja lah aku pakai males yang lain gitu. Itu kurang gitu loh. Jadi kayak makan cuma nasinya doang, kagak ada lauknya gitu loh. Kagak ada nutrisinya gitu. Jadi kurang lah tetap aja tuh kulit jadi kering. Nah, jadi kalau untuk skincare jangan lupa urutannya harus benar. Pakai skincare yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke. Nah, kalau untuk pemakaiannya ya sama yang tadi aku bilang urutannya tetap harus perhatikan urutan. Nah, mungkin aku mau tunggu, aku cari contekan dulu. Oh ini dia. Nih, jadi sebenarnya untuk menggunakan si krim ini tuh ada berbagai caranya. Jadi boleh di mix dengan produk cukup lainnya. Misalnya kayak kemarin waktu itu aku pernah kasih lihat. Boleh juga dicampur. Liposome ini dicampur sama Prestige. Boleh. Boleh dicampur. Boleh silahkan dicampur pakai boleh pakai liposome ataupun mau pakai Prestige lain itu tidak apa-apa. Nah, kalau untuk misalnya si apa kalau pagi jangan lupa tetap harus pakai sunscreen. Ya, itu wajib banget. Nah, kalau misalnya untuk si biasanya penggunaan si liposome ataupun penggunaan si krim ini biasanya dia akan lebih eh, bilangnya apa ya? Lebih terlihat hasilnya itu ada caranya. Jadi kalau untuk liposome itu bisa dipakai 3-3-3 ya. Jadi ada namanya perbandingan 3-3-3. Apa itu perbandingan 3-3-3? Itu 3 kali pemakaian menggunakan 3 gram gitu. Nah, ini ada, jadi dalam satu hari itu bisa kita menggunakan liposome, apa ya, kita bisa menggunakan si liposome ini sebanyak 3 kali atau 3 lapis. Ya, 3 lapis dari yang pertama, pemakaian pertama itu ambil 3 gram, nah 3-3-3 kan tuh 3 gram, 3 kali 3 lapis dah tuh ya. Nah, jadi 3 gram pertama itu aplikasikan dulu, ratain dulu. Nah, nanti kalau udah nyerap yang kedua kali, 3 gram kedua ini boleh difokuskan untuk bagian-bagian yang sudah mulai terlihat kerutannya. Misalnya di sini atau di sini itu boleh 3 gram diolesin lagi. Yang ketiga itu adalah boleh pemakaian ketiga itu boleh dimasaj. Jadi biar lebih apa ya bilangnya lebih nyerap ya. Nah, itu pemakaian yang ketiga, lapisan ketiga pakainya 3 gram juga dipijet. Nah, pijetnya jangan lupa harus berlawan arah ya sama si gravitasi. Jangan lupa. Kalau arahnya turun ya gitu nanti jadinya nggak jadi kerutannya tambah banyak dong gitu kan. Tetap harus dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Nah, untuk krim ini boleh digunakan di leher ataupun di wajah ya, itu. Oke, sekian dulu presentasi aku mengenai si Prestige Cream sama Liposome X. Pertanyaan, Bu Yurneli, Jikup kan sudah ada visual. Iya, udah ada Bu, betul. Nanti akan masuk lagi ya ke Indonesia. Ditunggu aja secepatnya. Nanti aku akan infokan untuk face oilnya. Jadi kita punya vitamin oil, nah itu juga akan masuk lagi ke Indonesia. Mungkin perkiraannya bulan 5 atau bulan 6 nanti aku akan infokan lagi ya. Oke. Yang kedua, Bu Jani. Bu Jani bener kan ini? Bu Yani. Awalnya Prestige Cream aku kira untuk 40 tahun ke atas. Apakah memang ada kriteria untuk rentang usia? Tidak ada, Bu. Ya, sebenarnya untuk Prestige Cream sendiri itu tidak ada rentang usia.
Jadi tidak bisa langsung dispesifikasikan untuk ini untuk yang usianya 40 tahun ke atas itu sebenarnya tidak ada. Karena base-nya balik lagi ke kondisi skin kita, kulit kita, tipenya apa, keringkah dia, atau misalnya dia berminyakkah dia, seperti itu. Itu adalah base utama ya, maksudnya kayak dasarnya untuk menentukan aku pakai skincare apa, bukan by usia sebenarnya, seperti itu. Cuman kenapa banyak yang menggunakan skincare itu lebih banyak untuk usia yang 40 tahun ke atas, ya. Kenapa? Karena kalau untuk 40 tahun ke atas itu kan dia kadang nyerapnya tuh nggak secepat yang kulitnya masih muda ya, kadang ya. Jadi bisa dibantu dengan menggunakan liposome. Kalau kita menggunakan liposome dia akan lebih cepat nyerap karena dia kena panas pun atau kena suhu tubuh pun itu dia akan cepat nyerapnya. That's why kenapa orang yang punya usianya lebih tua ya, atau misalnya aku bilang 40 tahun ke atas, itu akan lebih terlihat hasilnya saat menggunakan Prestige dibandingkan dengan menggunakan set kita, misalnya basic set ataupun si intruder, seperti itu. Tapi kalau untuk aku bilang ada batasannya nggak, itu nggak ada. Tidak ada batasan usia, tetap boleh silahkan siapapun boleh menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kulitnya dia. Seperti itu. Misalnya kulit aku cuma butuh hydration dong, kayaknya aku nggak perlu deh kerutan-kerutan. Walaupun si basic set itu sebenarnya juga punya fungsi untuk mengurangi kerutan dan juga untuk mencerahkan. Tapi fokus aku lebih ke hydration karena kulit aku kering. Itu boleh silakan. Tapi saat misalnya aku masih umur 30 tapi kerutannya udah banyak banget deh gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa kalau cuma pakai basic doang. Silakan boleh pakai Prestige. Ya, balik lagi ke kebutuhan kulitnya masing-masing. Seperti itu. Oke. Kalau untuk rangkaian di liposome X sendiri kita gabungkan dengan apa itu? Liposome X itu boleh digabungkan dengan apapun. Dan aku bilang sebenarnya kita punya plan itu banyak ya Bu ya. Jadi kayak dari basic kita ada, Prestige kita ada, kita punya Introdrug itu boleh dicampur semua. Jadi baik lagi kebutuhan kulitnya apa. Kalau misalnya dia aku mau pakai Prestige deh, tapi kan aku nggak mau nanti hasil akhirnya itu terlalu kering. Kan tadi aku bilang pakai Prestige cream itu kalau selesai dipakai terlihatnya lebih keringnya. Aku pengennya yang lebih lembab, boleh nggak aku ganti dengan Liposome X? Boleh gitu. Terus misalnya kayak aku mau aku biasanya pakai si basic set nih, udah biasanya pakai basic set, tapi aku pengen coba si Liposome X gitu. Karena kan Liposome X ini kan lebih untuk membantu mengurangi kerutan-kerutan halus dan juga untuk mencerahkan ya. Mungkin kalau misalnya kita pakai cuman si kadang yang lebih light, kalau si aqua cream kan dia lebih light ya, lebih untuk melembabkan. Nah, tapi aku pengen ada efeknya lebih mencerahkan atau dia pengen efeknya lebih untuk mengurangi kerutan. Oke, boleh digabung dengan Liposome X gitu. Misalkan dari si aqua cream aja kurang, boleh ditambah dengan Liposome X. Tapi misalnya aku mau ganti si aqua cream dengan Liposome X itu juga boleh. Itu. Karena untuk produk-produk kita itu hampir semuanya bisa dikombinasikan sesuai dengan keperluan dari kulit kita masing-masing. Gitu. Bisa tanya dong? Oke. Iya, Bu Yurneli. Ini jadi Liposome X ini dia masuknya ke cream ya, bukan ke serum ya? Enggak, Bu. Ini masuknya tipe krim, betul. Dia masuknya ke moisturizer atau ke pelembab. Jadi kalau misalnya Ibu menggunakan si Liposome X ini, boleh digunakan di langkah terakhir ya, Ibu. Tapi jangan lupa kalau pagi sunscreen-nya gitu. Pagi sunscreen jangan lupa, tapi kalau malam boleh diakhiri dengan Liposome X. Nah, kalau aku sama Bu Rian nih biasanya tuh punya tips-tips apa namanya telosom dan jahajel dan telomer itu juga kadang itu juga bisa. Nah, kalau aku sama Bu Ria tuh kadang suka pakai telomer digabung sama Liposome X ini gitu. Karena kan telomer bentuknya ampul ya, dia kan ampul yang bagus banget untuk kerutan ya, untuk mengurangi anti aging gitu. Nah, tapi buat aku pengen juga kulit aku nggak terlalu kering gitu. Nah, biasanya aku akan combine si Liposome ini sama si telomer gitu. Atau misalkan aku kayaknya kulit aku lagi baik-baik aja, nggak perlu yang terlalu nutrisinya yang terlalu wah banget, aku nggak perlu, ya boleh biasanya aku tambahin aja, cuman misalnya aku pakai telomer sama aqua cream gitu. Karena kulit orang beda-beda ya Ibu ya, misalnya kita pergi ke cuaca mana itu kan juga akan berubah gitu. Jadi boleh dikondisikan lagi, balik lagi ke kondisi kulitnya saat itu perlunya apa, vitaminnya apa gitu.
Ya, Nggak kayak yang misalnya, harus ngikutin, tidak yang harus ngikutin aku harus ini, nggak gitu. ya Oke, Bu? misalnya kita udah pakai serumnya Bubble Talk Talk ya, kan itu Mm-mm, dia ini sekali ya, udah moisturizer sekali ya, mm-mm. untuk aku ya. Ini kalau kita tambahin light balsam lagi, apa nggak terlalu ini, terlalu lembab, terlalu apa sih ya, terlalu Lembab banget ya. terlalu ini ya. Kalau aku sih sukanya lembabnya itu di malam ya, Bu. Jadi biasanya kalau tok-tok itu aku suka pakainya di malam gitu. Jadi malam itu kalau lembab aku nggak masalah karena aku lebih lama berada di ruangan ber-AC juga saat tidur ya. Iya, Jadi buat betul. aku kalau bubble tok-tok dicampur sama leposomethik jadinya tambah berminyak, malah aku seneng karena kulit aku nggak jadi nggak kering karena kan aku tidur tuh aku nggak tahu ya nanti kena AC berapa lama nempel-nempel ke kulit ke bantal juga gitu kan. Nah jadi tetap kulitnya tuh bisa terhidrasi, tapi kalau misalnya pagi itu mungkin nanti bisa di mix dulu, Bu. Misalnya kalau pagi rasanya bubble totoknya terlalu tebal, serumnya bisa diganti dengan serum yang lain, atau misalnya pagi Bu cuma mau pakai telomere doang atau pakai intensif serum aja itu sudah cukup, dilanjutkan dengan si Liposome X itu juga boleh. Biasanya kalau dia yang lebih light di pagi, misalnya pagi itu ibu pakai si intensive serum, terus habis itu tambahin Liposome X itu nggak terlalu berminyak dibandingkan dengan bubble tok tok sama Liposome X gitu. Oke, jadi intinya tetap kita harus pakai serum atau ampul ya. Yes, karena Supaya- ampul itu pasti serum ampul itu buat nutrisi yang kita perlukan apa gitu. Karena kulit kita kan pasti selain lembab itu perlunya apa nih, kurangnya apa, kurang minyak kah, kurang kelembapan kah. Nah, itu harus bisa ditambahkan dari si serum atau ampul itu. Gitu. Cukup dengan liposom X aja ya. Betul. Nah, pokoknya itu wajib ya, Bu. Kalau sampai moisturizer itu wajib gitu. Tapi kalau yang tadi aku bilang ada kita punya face oil. Nah, itu bilangnya bisa sebagai suplemennya aja gitu. Untuk menutup yang kelembaban ini yang udah ada, ini udah lembab semua ditutup pakai oil. Nah, itu bisa. Boleh Jadi oil gitu. terakhir ya sesudah pelembab. Yes, betul, Bu. Kalau Oke. pagi jangan lupa ya, Bu, sunscreen tetap lah, Bu. Aku Ya, kayak pasti. BA-nya sunscreen deh. Setiap kali lagi presentasi pasti ingetnya gitu, sunscreen jangan lupa gitu. Ya, thank you Elisa. Oh iya, Bu, sama-sama. Oke, aku kembalikan ke Bu Ria ya. Nah, oke, ibu-ibu semua sudah puas bertanya atau belum? Oke, di sebelum kita mengakhiri online seminar pada hari ini, ada tips dari Elisa, nggak jauh juga ya, ini tentang krim juga ya, Bu. Sebentar. Bingung mau pakai krim yang bagus untuk kulit wajah? Nggak perlu bingung, kan ada Kersela Precious Cream dari Jikup. Kersela Precious Cream ini teksturnya creamy banget. Krim ini merupakan krim yang super premium dibuat dengan teknologi canggih dari General Bio dan menggunakan metode liposome. Bisa dioleskan di wajah pada pagi dan juga malam hari supaya hasilnya lebih maksimal. Krim ini bisa membantu untuk melembabkan dan juga membantu untuk menghilangkan kerutan. Penyerapannya tuh satet-satet banget, jadi langsung masuk ke dalam lapisan kulit terdalam kita. Tidak seperti krim yang lain yang hanya penyerapannya sampai di kulit terluar kita. Nah, Jikupers, jangan sampai salah pilih ya. Jangan pilih krim yang biasa aja, karena Jikup punya yang luar biasa. Yang ini tentunya. Bye-bye kerutan! Oke, nah itu tadi tips dari Elisa ya. Jadi kalau misalnya mau kerutannya baik itu jangan lupa tuh pakai itu pakai Prestige Cream. Oke, Bapak Ibu kita nyalakan kameranya, sama-sama kita angkat tangan kanan kita ya. Jangan lupa moto Jikup itu We Are Jikuper. Oke, udah siap ya semuanya ya. We are Jikuper. We are Jikuper. Oke, terima kasih. Elisa, Elisa. Ya.